Sobat Gaming semuanya, perdana nih kita ketemu di Gaming Podcast 2023. Kami dari Gambi Komisar Ormo Dewa yang tentunya akan menginspirasi melalui edukasi. Nah teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Nah untuk topik pertama kita kali ini adalah tentang inflasi dan keuangan inklusif. Buat teman-teman semua yang belum tahu apa itu inflasi dan keuangan inklusif, tentunya harus disimak dan didengarkan baik-baik apa sih itu inflasi dan keuangan inklusif. Pada topik kali ini, kita akan membahas dengan Bapak Andi Setiobiwado selaku ekonom ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Halo Bapak. Halo Rahayu, halo teman-teman. Jadi kita langsung saja ke topik Pak ya. Nah, jadi apa sih pengertian dan penyebab utama dari inflasi dan bagaimana inflasi mempengaruhi perekonomian suatu negara? Oke, makasih Mbak Rahayu untuk pertanyaannya. Juga untuk teman-teman sekalian, selamat siang. Saya Andi Setiobiwado, ekonom ahli dari BI atau Bank Indonesia Bali. Nah, menjawab pertanyaan dari Rahayu tadi, apa sih sebenarnya inflasi itu? Selama ini kan kita sering mengucapkan inflasi naik, inflasi turun. Tapi apa sih sebenarnya inflasi itu? Jadi kalau secara pengertian, inflasi itu adalah kenaikan harga-harga secara umum. Jadi kebalikannya nanti ada deflasi. Kalau deflasi berarti penurunan harga-harga secara umum. Nah, inflasi ini menjadi salah satu perhatian dalam perkembangan ekonomi karena memang sangat berpengaruh bagi ekonomi suatu negara atau bahkan suatu daerah. Kenapa berpengaruh? Karena dampak inflasi itu bisa dilihat dari beberapa hal atau dari beberapa kacamata. Kalau dari kacamata masyarakat, inflasi itu nanti akan menurunkan daya beli. Kenapa? Karena kan misalkan gini, misalkan saya bekerja punya pendapatan dalam satu bulan misalkan 5 juta gitu kan satu bulan. Nah biasanya 5 juta itu kan saya bagi-bagi tuh untuk belanja, kemudian untuk bayar sekolah, untuk bayar sewa rumah dan seterusnya. Nah biasanya dengan harga normal saya ngasih istri saya 1 juta itu bisa untuk beli segala macam kebutuhan rumah tangga udah lengkap. Nah namun kalau adanya inflasi atau harga-harga ini cenderung naik, uang 1 juta tadi tidak cukup lagi gitu. Kalau beli harusnya udah lengkap, tapi karena harga-harga naik, misalkan harga beras naik, kemudian harga bawang merah naik, itu bisa jadi 1 juta itu nggak cukup lagi gitu. Nah itu tentu saja kan merugikan bagi masyarakat. Nah itu yang kadang orang sampai menyebutnya inflasi itu seperti pencuri yang tidak kelihatan. Kan kita sebenarnya uang kita tetap 1 juta, tapi kok untuk belanja nggak cukup lagi gitu. Siapa yang nyuri gitu? Nah yang nyuri si inflasi itu untuk masyarakat. Kemudian inflasi itu bisa juga berdampak pada pelaku usaha. Jadi misalkan gini, kalau pelaku usaha itu atau katakanlah investor gitu ya, investor mau menanamkan dananya di suatu daerah atau di suatu proyek investasi. Nah, dia kan mesti hitung-hitungan ketika saya menanamkan uang saya atau menginvestasikan uang saya di proyek A, nanti berapa return yang akan saya dapatkan gitu. Berapa tingkat pengembalian atau return yang saya dapatkan. Nah, dengan adanya inflasi, apalagi inflasinya yang tinggi, itu nanti akan bisa menggerus atau mengurangi return yang saya dapatkan. Katakan gini, harusnya saya dapat returnnya 10% gitu ya. Tapi ternyata harga-harga itu naik gitu. Harga-harga naik sehingga inflasinya misalkan 5% tapi 5%. Nah, kalau sebagai pengusaha, sebagai seorang investor, saya akan hitung-hitung 10% return kemudian dikurangi inflasi. Berarti net return yang akan saya peroleh itu akan sebesar 5%. Nah, nanti kalau inflasinya naik, tentu saja akan mengurangi net return saya gitu ya. Yang harusnya 5%, tapi karena ada inflasi yang naik, misalkan inflasinya 6%, berarti tinggal 4% gitu. Nah, itu dari sisi pengusaha atau investor. Jadi memang inflasi ini sangat berdampak bagi perekonomian
baik dilihat dari sisi masyarakat maupun dari sisi pengusaha atau investor. Oke, jadi teman-teman Sobat Genbi, jadi inflasi ini sangat mempengaruhi dari perekonomian suatu negara. Terus Pak, apa sih perbedaan antara inflasi yang terkendali dan inflasi yang tidak terkendali? Terus bagaimana pemerintah mengelola inflasi tersebut? Ya. Jadi inflasi yang terkendali itu adalah inflasi yang cenderung stabil. Ya, jadi harga-harga cenderung stabil. Nah ini yang inflasi terkendali itu adalah suatu kondisi yang paling disukai oleh masyarakat maupun oleh pelaku usaha. Kenapa? Karena kalau inflasinya terkendali, harga-harga stabil itu bagi pengusaha hitung-hitungannya gampang gitu. Jadi kita kalau menanamkan modal kita atau menginvestasikan modal kita nggak takut-takut lagi kalau nanti akan tergerus keuntungan kita atau return kita gitu. Bagi masyarakat juga demikian gitu. Kalau misalkan harga-harga stabil, harga-harga terkendali, inflasi terkendali itu juga lebih nyaman gitu ya. Kita nggak takut nanti penghasilan saya yang 5 juta tadi tiba-tiba kok nggak cukup untuk belanja gitu. Nah itu yang sebenarnya kondisi yang kita harapkan bersama gitu ya, harga-harga terkendali atau inflasi terkendali. Nah kebalikannya kalau ada inflasi yang tidak terkendali gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar cerita atau baca di media gitu ya, di Afrika itu inflasinya sampai dengan lebih dari 100%. Artinya kan kenaikan harganya lebih dari berkali-kali lipat gitu. Bahkan orang mau beli beras harus pakai bawa uangnya dalam jumlah yang besar gitu. Itu yang inflasi yang tak terkendali. Di Indonesia sendiri pun sebenarnya pernah terjadi inflasi yang terkendali itu. Mungkin teman-teman belum lahir ya. Kalau saya pernah mengalami di tahun 97-98 itu ketika krisis moneter itu juga inflasi sempat naik tinggi sehingga nilai uang kita itu seperti tidak ada artinya gitu, karena mungkin dan pada saat itu kita punya uang 100.000 itu udah bisa beli makan itu udah cukup ya, tapi ketika harga-harga naik tidak terkendali itu uang 100.000 udah nggak cukup lagi gitu. Nah kondisi itulah yang kita hindari bersama gitu ya, karena kalau inflasinya tidak terkendali tentunya itu akan menyusahkan baik bagi masyarakat, bagi pelaku usaha juga bagi negara gitu, karena kalau biasanya harga-harga naik itu mengakibatkan kondisi politiknya juga nggak bagus gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang suka demo gitu ya, itu kan pasti kalau demo salah satunya kan turunkan harga gitu ya, karena membuat harga agar stabil gitu. Nah kalau inflasi tidak terkendali itu bisa membuat harga melambung tinggi sehingga tidak terkendali dan bisa mengakibatkan kondisi politik, kondisi di nasional itu kurang baik. Terus bagaimana pemerintah mengelola inflasi tersebut supaya tidak terjadi inflasi yang tidak terkendali? Oke. Nah, gimana cara mengendalikan? Sekarang ini sudah ada yang namanya TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Itu sudah ada di seluruh daerah di Indonesia. Dari masing-masing provinsi itu punya TPID, kemudian di masing-masing kabupaten kota juga punya TPID. Kemudian kalau untuk di tingkat nasional itu ada namanya TPIP, Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Itu yang koordinatornya adalah Kantor Menko Perekonomian. Nah, di dalam forum TPIP maupun TPID itulah langkah-langkah terhadap pengendalian inflasi itu ditentukan. Jadi setiap kita rutin setiap minggu, bahkan setiap minggu itu Kemendagri itu akan mengundang seluruh provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia itu untuk melakukan rapat untuk memonitor perkembangan harga-harga di seluruh Indonesia. Nah itu dari situ akan kelihatan siapa harga-harga apa saja yang ada kecenderungan akan naik. Kemudian daerah mana saja itu udah terdeteksi gitu ya. Udah kelihatan nih daerah mana yang harga-harganya mulai naik. Nah dari situ nanti
tim akan merumuskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Misalkan, apakah perlu operasi pasar atau pasar murah, apakah perlu dilakukan yang namanya kerjasama antar daerah, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi pasokan, apakah perlu melakukan kerjasama antar daerah, apakah perlu misalkan gerakan tanam serentak, gitu, sehingga untuk produksi dari bahan-bahan pangan itu menjadi tersedia. Jadi intinya adalah negara dalam hal ini juga ikut di dalamnya adalah Bank Indonesia, kemudian juga dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, itu ada dalam satu forum, tim pengendalian inflasi pusat maupun tim pengendalian inflasi daerah, yang di dalam tim itu tugasnya adalah merumuskan, kemudian memonitor, dan juga mencari solusi apa yang perlu dikerjakan untuk mengendalikan harga. Oke, jadi kita teman-teman pemerintah mengelola inflasi itu dengan tim-tim yang ada di daerah maupun di pusat. Nah, topik selanjutnya adalah kita tentang keuangan inklusif, Bapak. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan keuangan inklusif dan mengapa penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara? Oke, jadi intinya adalah keuangan inklusif ini, namanya juga inklusif ya. Inklusif itu agar masyarakat itu memiliki akses yang sama terhadap sistem keuangan atau terhadap lembaga keuangan gitu. Atau dalam bahasa sederhananya, semua masyarakat itu bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Itu inklusif gitu ya. Jadi tidak eksklusif, tidak hanya masyarakat tertentu, tidak hanya pengusaha saja yang bisa mendapatkan pembiayaan dari bank, tidak hanya konglomerat saja yang bisa mendapatkan kredit dari bank, tapi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalam UMKM. UMKM itu didorong juga untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Itulah namanya keuangan inklusif. Jadi yang inklusif itu artinya merata, semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses perbankan. Baik. Terus Pak, apa sih peran pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mempromosikan keuangan inklusif dan apa langkah-langkah yang telah diambil, Pak? Ya, jadi keuangan inklusif sendiri itu sudah merupakan arahan Pak Presiden bahwa beliau menyampaikan bahwa keuangan inklusif itu perlu ditingkatkan karena ini adalah merupakan langkah penting dalam upaya melawan kemiskinan dan kesenjangan. Gitu. Jadi karena menindaklanjuti arahan dari Presiden tersebut, sekarang sudah ada namanya SNKI, Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Jadi sudah menjadi concern bersama gitu ya, atau sudah menjadi perhatian bersama dari seluruh lembaga, seluruh kementerian gitu ya, bukan seluruh ya, tapi seluruh lapisan masyarakat lah ya, seluruh lapisan masyarakat, bahwa keuangan inklusif ini penting. Keuangan inklusif ini penting dan masing-masing pihak akan mendukung dalam mewujudkan untuk keuangan inklusif ini. Jadi keuangan inklusif itu adalah bagaimana seluruh masyarakat di Indonesia itu bisa merata dapat pembiayaan dari bank dan pelayanan dari bank tersebut. Jadi teman-teman, sebelumnya kami sudah sempat untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman sosial media Genbi Unwar untuk bertanya tentang topik yang kita bahas kali ini, yaitu tentang inflasi dan keuangan inklusif. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang mendorong inflasi naik secara spektakuler selama setahun terakhir? Oke. Nah, kebetulan kalau selama setahun terakhir ini inflasinya cenderung stabil. Jadi baik secara nasional maupun di Bali sendiri, inflasinya itu cenderung stabil. Memang sempat mungkin bukan dalam 1 tahun terakhir, tapi mungkin kapan? Ingat gak? Kapan perang Rusia itu mulai? Tahun berapa ya? Tahun 2000, awal 2022 kali ya.
awal 2022 itu kan Rusia menyerang Ukraina gitu ya. Nah itu ternyata berdampak serius terhadap harga-harga. Nah, ini juga sebagai pengetahuan teman-teman juga ya, bahwa invasi itu ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi dari luar negeri. Nah, kembali lagi ke cerita perang Rusia-Ukraina tadi. Jadi, perang Rusia-Ukraina ini kan mengakibatkan gangguan pada rantai pasok. Gitu. Jadi, value chain yang selama ini sudah bagus gitu ya, itu terganggu. Kenapa? Karena Rusia ini kan salah satu pemasok terbesar gas ke Eropa gitu ya. Nah, ketika terjadi perang, pasokan gas ini terganggu gitu. Nah, karena pasokan gas terganggu, akhirnya harga gas naik. Karena harga gas naik, ini berdampak juga pada harga produk-produk yang lain gitu, harga-harga kebutuhan yang lain. Nah, ini padahal Rusia ini juga merupakan pemasok barang-barang ke negara lain. Karena di Rusia naik, makanya ketika ini jual keluar, akhirnya juga pada naik gitu. Nah, ternyata tidak hanya di Rusia, dampak kenaikan harga ini ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, waktu itu sempat naik lumayan tinggi ya untuk harga-harga. Bahkan di Amerika, di Eropa, itu yang biasanya invasinya itu hanya sekitar 2% sampai dengan paling tinggi 4%, itu sampai 2 digit. Sampai invasinya itu di atas 10% karena kenaikan harga-harga itu. Nah, itu salah satu contoh real ya, contoh nyata ketika invasi tidak terkendali. Nah, sementara kalau di Indonesia sendiri yang sempat invasi tinggi karena perang Rusia-Ukraina ini bisa diredam atau bisa dikendalikan. Kami di Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah itu punya yang namanya GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nah, melalui GNPIP itu ternyata cukup berhasil. Jadi yang harganya semula tinggi sekarang sudah berangsur terkendali, dan bahkan di bulan Juni kemarin, bulan Juni 2023, inflasi nasional itu sudah kembali ke range sasaran, yaitu 3 ± 1. Yang awalnya di awal tahun 2023 itu masih di atas 4%. Bahkan di 2022 itu lebih sampai dengan lebih dari 6% kalau nggak salah ya inflasinya. Nah, dengan adanya GNPIP itu ternyata berhasil menurunkan angka inflasi. Di bulan Juni kemarin kalau secara nasional itu inflasi year on year atau tahunan itu berada pada angka 3,52%, which is itu masuk dalam range sasaran 3 ± 1%. Demikian juga di Bali Asungkara yang awalnya cukup tinggi di awal tahun, di bulan Juni kemarin secara year on year itu inflasi gabungan dua kota di Bali yaitu Denpasar dan Singaraja itu sudah kembali ke level 3,08%. Artinya juga sudah masuk ke dalam sasaran inflasi. Oke, baik. Jadi di sini kami kan sebagai Gold Generation tentunya harus bisa mengatasi inflasi yang sudah terjadi seperti itu apabila terjadi nanti. Terus bagaimana cara kami sebagai Gold Generation untuk mengatasi inflasi yang tinggi agar dapat terkendali dalam suatu negara? Atau contoh kecilnya itu misalnya kayak apa sih yang bisa kita lakukan sebagai Gold Generation? Oke, yang pertama yang bisa dilakukan adalah teman-teman Gold Generation ini harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat yang lain, terutama pada saat mendekati hari besar keagamaan. Itu biasanya kan masih ada kecenderungan masyarakat ini berbelanja secara berlebihan gitu.
Nah itu sebenarnya suatu tindakan yang tidak tepat. Jadi meskipun hari besar keagamaan, tetap saja berbelanja seperti normal biasa gitu. Karena sekarang distribusi sudah cukup baik, kemudian juga produksi barang-barang kebutuhan pokok itu sudah cukup memadai, sehingga masyarakat tuh nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu khawatir. Jadi tolong terutama ini teman-teman Gold Generation ya, Gen Z, Gen Y, itu tolong kalau berbelanja yang normal, yang biasa saja, tidak berlebihan, terus tidak membuat panik masyarakat. Itu sudah merupakan contoh atau tindakan yang sangat membantu bagi pengendalian inflasi. Kemudian langkah yang lain, yang kedua mungkin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Edukasi ya dari seperti ini ya, podcast ini mungkin nanti teman-teman bisa ini ngomong juga, cerita juga ke orang tuanya, ke omnya, ke tantenya gitu ya. Apa itu inflasi, apa bahayanya inflasi gitu. Kemudian juga bisa memberikan pemahaman kalau hari besar keagamaan misalkan Galungan, Kuningan tidak usah beli berlebihan karena barang-barang di pasar itu sudah cukup memadai. Karena inflasi ini salah satu pengaruhnya adalah ekspektasi. Jadi ekspektasi itu gini, ada sebagian masyarakat tuh yang sudah di dalam benaknya itu sudah ada perkiraan kalau nanti kalau Galungan atau Kuningan ini mesti harga naik tuh. Nah itu ekspektasi yang kurang tepat gitu. Karena nanti kalau masyarakat sudah punya ekspektasi seperti itu, nanti pedagang yang memanfaatkan. Pedagang kan nanti ini mesti masyarakat kan sudah punya ekspektasi harganya naik. Jadi nanti pedagang naikin aja harganya gitu. Padahal ketika dia beli dari distributor harganya masih normal sebenarnya kan. Nah itu juga bisa bisa dipahami oleh rekan-rekan Gold Generation untuk bisa diimplementasikan, disampaikan kepada keluarganya bahwa sekarang itu bukan zamannya lagi kalau hari besar keagamaan itu harga mesti naik. Kalau memang komoditas di pasar memang mencukupi, harga dari distributor normal ya kenapa harus naik gitu. Jadi harusnya harga tetap normal. Oke, jadi gitu teman-teman, untuk kita sebagai Gold Generation harus juga membantu Bank Indonesia untuk mencegah terjadinya inflasi, yaitu dengan salah satu caranya adalah mendekati hari keagamaan kita tidak boleh berbelanja dengan berlebihan gitu teman-teman semuanya. Oke, baik, jadi sekian dari podcast kami kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Dan juga jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk tetap mengikuti dan menonton podcast Genbi Warmadewa. Dan sebelum menutup podcast ini, jangan lupa untuk menjawab kuis yang sudah ada di link deskripsi video ini, karena 5 orang tercepat dan nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah nantinya. Genbi Unwar asyik sekali, penuh dengan canda tawa. Tetap setia bersama kami di Kenkes Warmadewa. Akhir kata, saya Rahyu Laksmi dan Bapak Andi mohon pamit. Thank you for watching and see you next episode. Bye-bye. Bye. Terima kasih semuanya.